jumpa lagi dengan kita di podcast Cerdik Geni. Di Mas Ajeng ini pasti akan menikmati suasana-suasana baru, yang mana kita akan berbicara politik, budaya dan sebagainya, etika dan sebagainya. Tentunya ini akan menarik. Di episode keberapa ini? 155 ya. Kita kedatangan narasumber politikus yang luar biasa, asli Tuban, nyel Tuban ya. Tidak bisa diragukan lagi. Lah iya, untuk Dimas Ajeng mungkin akan penasaran bagaimana kiprahnya, bagaimana sebelum di DPR politik ini apa, ini akan kita kupas ini. Tentunya untuk Dimas Ajeng ini kita akan bertanya sedalam mungkin. Cuma kali ini tidak lupa kita akan memberikan pantik-pantik api, yang mana ini adalah apa Pak? Ya pantai api. Pantai api itu adalah bawaan dari kita Pak. Ya. Ini adalah juk ya, juk yang mana jawabannya cepat Pak Aziz. Jadi pantai api ini pra podcast, sebelum podcast harus di pantai api dulu. Biar nantinya membakar semangat. Iya. Iya, pertanyaannya ya cepat Pak. Monggo Mas Pito Suwarsono. Oke. Baik, Pak Nur Aziz, yang membacakan pantai api adalah saya, dan nanti kewajiban Pak Nur Aziz memilih salah satu dari dua kata yang saya lontarkan. Ada 10 pertanyaan jumlahnya. Harus secara cepat tanpa berpikir. Gitu. Siap Pak Nur Aziz ya? Yang pertama, prediksi atau intuisi? Intuisi. Koalisi atau oposisi? Koalisi. Legislator atau politisi? Politisi. Kebiasaan atau perilaku? Perilaku. Tekanan atau dorongan? Dorongan. Peran atau fungsi? Fungsi. Status atau jabatan? Status. Tegas atau jujur? Jujur. Taktik atau strategi? Strategi. Yang terakhir, bertahan atau menyerang? Bertahan. Yang terakhir agak pikir ini kayaknya. Bertahan. Menyerang. Iya. Pantai api ini sedikit politis Pak. Iya. Padahal dua-duanya itu yang Pak Aziz ingin kan biasanya. Ya, ada sedikit jebakan. Tapi kita bicara seninya di sini Pak. Ya. Kalau menyerang itu saya lebih senang bertahan. Oh gitu ya. Kalau di olahraga seperti apa ya? Di catur atau apa barangkali ya, bertahan itu seperti apa? Iya, karena bertahan itu pada intinya adalah akan memperoleh kemenangan tadi. Iya, luar biasa. Akhirnya dengan bertahan itu strategi itu lawan dan sebagainya akan diketahui. Bukankah kalau di awal-awal itu harusnya menyerang dulu Pak? Atau gimana? Kalau bertahan itu dalam arti serangannya ini yang sulit dibaca oleh lawan. Oh gitu ya. Iya. Berarti pertahanan yang di. Iya. Kalau orang sudah mampu bertahan, tentu dia itu sudah pernah menyerang. Bagaimana bisa dikatakan bertahan kalau tidak pernah menyerang? Kan gitu, intinya kan gitu. Iya. Baik, sekaligus kita kenalkan juga Pak Nur Aziz ini adalah anggota DPRD Jatim dari Dapil 9 Pak ya? 12 sekarang. 12 Tuban Bojonegoro di fraksi PKB. Ya. Asli Tuban. Asli. Dulu sebelum ke politik ini ceritanya gimana Pak? Dengan tahu-tahu di politik gitu. Apa aja? Yang jelas kan ada proses yang harus dilalui. Iya. Di dunia usaha ataukah di dunia pendidikan awalnya? Seperti apa Pak? Jadi awalnya saya itu memang sejak mahasiswa itu sudah aktif di pergerakan gitu ya. Yaitu di PMI. Ya, mendirikan PMI Bojonegoro, kemudian Tuban ini juga ikut andil memfasilitasi, kemudian gerakan-gerakan di NU Ansor itu. Kemudian saya jadi guru kan itu. Guru di mana itu Pak? Guru di SMA PGRI 1 pernah, kemudian di SMP Negeri Jenu pernah, di SMP PGRI 3 pernah, kemudian di Sendoro MI dan SMP Sendoro pernah. Itu semuanya saya lakukan itu karena basic saya kan YIN juga. Iya. Tapi kalau SMA PGRI tidak pernah Pak ya? SMA? Ya. Pernah 5 tahun. SMA PGRI? Iya, guru di sana. Berarti gurumu. Saya memang alumni
SMA BGRI 1, kemudian yang jadi guru di sana. Tahun berapa Pak? Saya mengajar di SMA BGRI 1 itu 92 sampai 97. 97-98. Berarti nggak ketemu. Iya, 5 tahun di sana saya. Saya kan 2000 ke atas Pak. Iya. Jadi kalau Rioni itu ya antara Rioni guru dan Rioni. Berarti di sana, di sini saya ketemu suhunya. Terus Pak Ajis, akhirnya kan ketika SMA saya juga dekat sekali dengan Pak Asyadi Suprapto. Di situ saya diasah politik kan gitu ya. Kemudian ketemu dengan Pak Ngarpi, diasah politik kan itu. Akhirnya saya juga berpikir manfaat yang lebih luas kalau saya ingin mengabdi kepada masyarakat itu jadi guru juga manfaat kan gitu. Tapi lingkupnya tidak luas kalau saya harus terjun ke politik kan gitu. Nah, awal mula ke politik itu ceritanya gimana? Dari dunia pendidikan tahu-tahu pindah ke jalur gitu loh. Pak Ajis enggak di dunia usaha dulu atau gimana gitu? Usaha itu barengan. Usaha itu artinya saya jadi guru juga jadi usaha kecil-kecilan lah. Ya jualan buku, LKS, macam-macam dulu kan murid-murid kan pakai LKS kan gitu ya. Saya itu distributornya. Distributor Tuban. Ya dari Malang, dari mana itu saya guru-guru itu, dari kemudian kalau ada tanah di Kapling ya saya jual, ada apa jual beli gitulah macam-macam, jual koran. Itu pernah jualan koran saya dulu ya, namanya Surabaya Mingguan itu. Ya, Mingguan. Ya, Surabaya Minggu apa Surabaya Bos? Surabaya Minggu saya itu. Surabaya Mingguan itu kemudian saya itu sebagai apa ya? Seperti itu perwakilan Tuban itu. Agen ya agen Tuban, kemudian juga wartawannya kalau kesini itu kan Gresik dulu wartawan, saya juga membantu mencarikan berita kan gitu. Jadi memang basic di media itu saya sudah ada ya, sebenarnya media sebenarnya termasuk Citra SMA BGRI 1 Tuban itu yang mendirikan zaman saya itu. SMA? BGRI 1 Tuban kan punya majalah namanya Citra. Oh iya. Ya itu zaman saya dengan beliaunya itu yang mendirikan dulu. OSIS-nya saya dulu. OSIS zaman saya itu. Ya basic di media ada, kemudian saya belajar ya, kemudian saya juga ketika itu juga masuk di LSM kan gitu. Ya sehingga LSM itu ya ada LSM-nya Pak, ya ada LSM Tuban itu saya ikut semuanya, pergerakan ikut ya. Nah, dari situ saya berpikir saya harus bisa tidak hanya mengkritik kan gitu, tidak hanya demo kan gitu ya, tapi sekali-kali ya menjadi pelaku ya gimana kan gitu ya. Akhirnya biasanya kan begini Pak, bagaimana rasanya dikritik? Iya. Biasanya kan kalau dikritik itu belum merasakan kalau belum menjadi pelaku. Ya. Tapi yang susah ini yang paling enak kan menjadi pelaku dalam peristiwa. Ya. Asal bukan pelaku atau dalang. Begitu. Terus akhirnya Pak Ajis tergugah itu gimana? Tergugah itu kemudian reformasi inilah yang merubah saya kan, karena memang saya memiliki potensi untuk politik kan gitu. Kemudian ada reformasi. Saat itu saya ini sudah akan diangkat sebagai PNS. Pasca reformasi itu ya? Ya, kan saat itu saya kan jadi guru agama di SMP Jenuh. Saya mendapat SK guru dari provinsi, guru tidak tetap provinsi. Itu kan otomatis itu saat itu ada gelombang otomatis diangkat. Kemudian saya ketika akan pemberkasan saya penuhi, itu akhirnya saya masuklah di PKB saat itu. Di partai ya? Iya, di partai. Itu di PKB mulai dari masuk di struktural saya jadi ketua PKB pertama, deklarator PKB Tuban Kota. Ketua pertama itu saya. Itu tahun berapa itu Pak? Tahun 98 itu? Iya, itu. Jadi itu dari situ kemudian saya menjadi ketua PKB pertama, kemudian berapa periode? 1 periode, karena begitu bapak-bapak Provinsi Sepuh itu tahu saya, akhirnya saya ditarik ke
kabupaten. Jadi DPC kan Oh. itu. Ya. Jadi DPC gitu. Dan saat itu saya sudah mencalonkan diri. Nomor urut itu saat itu. Jadi calegnya. Iya, caleg pertama 98 itu dengan nomor urut itu 1 sampai 3 kan ya. itu saya nomor 12. Nah, Itu berarti masih yang pemilu tahun 99 berarti. Ya, pemilu pertama Laskar Remote Ya. saat itu. Saya sudah menjadi calon. Ya. Caleg. Saat itu saya sudah jualan mobil itu. Jualan mobil Jakartanan itu, mobil bekas itu kan Jakartanan itu. Iya. Kemudian saya sudah masuk caleg, saya urutan ke-12. PKB mendapat 11 kursi di Tuban. Iya, sehingga saya tidak ketut. Kan saat itu kan nomor urut gitu ya. Iya. Urut gitu. Saya tidak ketut saat itu. Tidak ketut. Nah, akhirnya saya dimarahi orang tua, loh, nggak manut toh. Jadi PNS tuh enak kan gitu aja. Orang tua kan gitu, sekolahnya kok di sekolahnya IAIN kok ngoyo-ngoyo tidak mau jadi pegawai, jadi guru. Marahi saya. Akhirnya saya menghibur diri, saya usaha berkembang usaha kan itu. Di usaha apa? Pertokoan, ya di Jenuh sana, toko fotokopi, alat tulis, buku macam-macam dan ATK ya. ATK di Jenuh sana itu berkembang, ada foto macam-macam itu ya. Akhirnya saya kembali berusaha lagi kan itu saat itu. Habis itu 2004 Akhirnya 2004 saya jadi DPRD Tuban. DPRD Tuban. Itu waktu itu nomor urut berapa nih, Nan? Saya nomor 1. Nomor urut 1 di dapil mana ya? Dapil Semanding. Semanding. Tipe 3 ya. 3. Akhirnya saat itu saya menjadi wakil ketua DPRD Tuban untuk 2004 sampai 2009. itu eranya Pak Aris ya, Bang? Enggak. Nah, iya. Pak Aris apa Pak Congpeng ya? Congpeng. Pak Congpeng. Saat itu ada 3 pimpinan. Ya. Pak Marwan, saya dan Congpeng 3 ini. Ini pimpinannya itu. Berarti waktu itu ketuanya Bu Heni. Ketuanya Pak Marwan. Oh, Pak Marwan. Ini Pak Marwan dulu. Bu Heni 2001 ya? Ya, saya di situ saya dipercaya oleh partai untuk menjadi ketua fraksi PKB, kemudian menjadi wakil ketua DPR saat itu yang begitu itu saya dipercaya itu ya. Jalannya waktu di periode berikutnya jadi Periode lagi. berikutnya saya tidak jadi karena karena potensi saya itu dianggap kurang itu harus untuk itu partai sama mengamankan saya pindah di dapil. Ceritanya kan gitu. Saya di dapil Banjar. Oh. Iya. Kata tidak dianggap ini yang tidak menganggap siapa? Kenapa Anda berubah zona menjadi dapil 3 ke dapil 5 kalau nggak salah ya? Bukan tidak anggap. Bukan maksud saya bukan tidak dianggap itu artinya untuk karena saya kan wakil ketua. Ya sudah incumbent. Kan gitu ya, wakil ketua. Ini untuk memperluas jangkauan perolehan suara. Ini sementara dapil sana itu lemah. Itu ya, dapil mana itu? 5 itu lemah, maka saya di partai ditugaskan di sana. Nah, pada itu sana akhirnya ya jadi. Padahal itu nomor urut 1 juga. Saya itu nomor urut 3. Oh, 3. Ya. Dapat berapa? Tapi yang 1 jadi yang nomor urut 1. Cuma dapat 1. Saat itu sana cuma dapat 1 karena potensi lemah. Ya. Hanya dapat 1 saat itu. Dapat berapa ribu suara Pak? Banyak ya? Lupa saya saat itu. Saya dapat 1. Waktu itu di awal periode itu kan berapa PKB 11 ya? 11. Golkar berapa? Golkar saat itu periode pertama itu 8 kalau nggak salah. Tapi ketuanya Golkar. Iya, pilihan masalahnya. Oh, pilihan. Saat Pak Marwan itu ya? Itu kan Bu Heni yang dulu, yang pada reformasi loh ya. Kemudian zaman saya ini juga pilihan. Itu pilihan. Jadi saat itu pimpinan DPRD pilihan. Jadi bukan seperti sekarang pemenang langsung otomatis. Betul, kan, yang suara terbanyak. Iya, kan gitu. Di periode kedua pilihan lagi ataukah suara terbanyak yang jadi ketua? Suara periode zaman saya itu pilihan ya. Berikutnya sudah tidak. Oh, suara terbanyak. Ya, suara terbanyak. Berarti Pak Aziz itu nggak jadi, terus nggak jadi lagi, jadi lagi berarti di eranya Mas Kris.
Mas Kris jadi. Oh, jadi. Mas Kris. Enggak, saya tahu kok Pak Aziz Iya. jadi kalau salah. Mas Kris itu saya jadi. Jadi. Iya. Tapi di fraksi apa? Tetap PKB ya. Istiqomah saya. Habis itu kan jadi kan Pak Aziz, tapi di dapil 3 lagi kalau nggak Dapil salah. 3. Iya. Habitatnya orang alasan. Iya. Bukan orang lautan. Pemiyangan nih. Tidak melihat. Pak, kesan pesannya menjadi anggota Dewan Daerah ya, dari beberapa track record yang Anda jalani atau jadi dan tidak jadi itu kan banyak pengalaman yang Anda tuai. Iya. Itu artinya dari histori itu kan ada Pak. Emang lah Pak Aziz sendiri kan sekarang sudah naik levelnya di provinsi langsung. Kenapa Pak kalau langsung naik itu? Ya pada hakikatnya saya ini harus bermanfaat lebih banyak. Itu prinsip seperti awal saya katakan tadi kan gitu ya. Artinya bahwa kalau kita ingin merubah itu harus dari dalam. Kalau saya demo itu sudah ada karuan itu banyak. Hampir urusan demo itu mungkin yang paling tinggi korlap, paling banyak mendatangkan masa korlap itu ya saya korlapnya. Nah, terus kalau 2006 ikut-ikutan dah? Hah? 2006 ikut-ikutan dah? 2006 itu saya penonton. Karena begini, karena dari kan masih kan angka 9 kan sudah bela hijau kuning itu udah jelas posisinya di mana. Kan angka 2000 ke bawah kan sudah demo-demo lah. 2006 ini pasti ikut demo yang kita tidak tahu. Bukan masanya demo lah, bukan waktunya demo. Iya. Tapi itu bekal saya kan gitu. Bekal saya dari situ akhirnya ya ini tadi saya ingin lebih bermanfaat. Akhirnya saya itu memahami kehidupan itu gini, kalau ingin merubah negara itu kita harus masuk di dalam negara itu. Harus masuk dalam sistem negara. Akhirnya di sistem itu kita harus berusaha mempertahankan kebaikan yang kita miliki. Contohnya seperti apa? Ya kan gini contoh kan itu ya. Ketika masyarakat ketika dulu saya di Tuban aja dulu, masyarakat sedang resah kenaikan listrik gitu ya. Oh iya. Kemudian ada mahasiswa itu demo, ya kita harus ikut demo. Kita mempertahankan sampai ke sana, sampai ke Jakarta. Salah satu contoh itu. Kemudian masyarakat ini mengeluhkan adanya pupuk langka. Sampai sekarang. Ya ini tapi ini di dalam ini harus kita terus bicarakan. Kita tahu penyakitnya sebenarnya itu. Petanya tahu. Obatnya gimana kalau kita tahu penyakitnya? Obatnya ini kita harus pelan-pelan dan tidak membiarkan mereka itu terus beranak pinak. Oh, iya. Setidaknya kita sudah berusaha membatasi, tidak terus dia itu semakin menggila gitu maksudnya. Karena kemelut pupuk ini masih ramai sekarang masih dikeluhkan petani. Ya, contoh kan gitu. Kita berusaha maksimal itu, termasuk di dalam keluhan di sektor guru ngaji, di lembaga pendidikan itu ya. Kita dulu itu lembaga pendidikan itu kan yang negeri ini benar-benar diopeni. Ya, memang itu tugas negara. Tapi dalam Undang-Undang Dasar itu pendidikan itu adalah menjadi tanggung jawab negara. Kalimat pendidikan itu di Undang-Undang Dasar itu tidak itu negeri atau swasta. Ya. Nah, inilah kalau kita di luar tidak akan bisa merubah itu. Kita di dalam berjuang itu tidak di dalam. Karena melindungi segenap bangsa. Nah, akhirnya apa yang terjadi sekarang ini justru pendidikan sekarang imbang antara negeri dan swasta. Sekarang lebih balance. Sekarang SD itu banyak yang tutup. Nah, ini kalau kita contoh gerakan itu kita terus gelurakan di dalam. Itu akhirnya apa yang terjadi, karena saya kan juga orang pendidikan. Saya pernah jadi guru. Ya dengan gaji yang tahulah gitu ya, sehingga saya punya ini, saya harus merubah dari dalam.
Itu merubah dalam caranya adalah dengan menyamakan pendidikan itu ada bertanggung jawab negara walaupun tidak sama persis. Karena negeri kan ya tetap harus diprioritaskan. Ataukah karena gara-gara mungkin honor gaji dari guru ini sangat kecil, Pak Aziz lari ke politik? Bukan juga. Karena sangat kurang, sangat ironi gitu loh. Guru sekarang sangat gajinya sangat kita tahu sendirilah, sangat nggak mencukupi, nggak masuk akal untuk hidup dengan keluarga, dengan 1-2 anak begitu. Gimana kira-kira Mas? Sebenarnya juga tidak, istri saya juga guru. Oh ini masalahnya. Ini Pak, sampai sekarang juga artinya saya tahu persis lah. Iya. Kalau itu ya tahu, sehingga ya manfaatnya guru itu luar biasa. Seperti saya gini kalau ketemu disapa orang Pak Guru itu lebih baik saya dipanggil Pak Guru daripada panggil DPR. Iya. Kesan saya, hati saya ini kalau ketemu orang, ini Pak Guru saya, ini lebih enak, lebih mantap di pikiran saya daripada ini Pak Dewan. Waduh. Memang lebih baik dipanggil Pak Guru daripada dipanggil Jokowi. Ya. Karena namanya bukan Jokowi. Iya, bukan Jokowi. Iya. Menyikapi ini masih diteruskan nggak profilnya Pak Aziz? Ini sebenarnya gini Pak Aziz, kalau Pak Aziz menyikapi atau melihat Tuban ini sekarang seperti apa? Kayaknya banyak PR loh sebenarnya dari pemerintah kabupaten atau legislatif sendiri barangkali. Banyak PR sebenarnya yang belum diselesaikan itu. Kira-kira Pak Aziz melihat Tuban ini seperti apa? Meskipun sekarang sudah di Jatim ya, artinya tetap tidak meninggalkan Tuban karena ini juga wilayah dapil dari Pak Aziz. Gimana Pak Aziz? Sebenarnya ini saya bicara bukan yang sekarang bukan yang lampau. Kalau yang lampau saya ada di dalamnya, dan gitu yang lampau saya di dalamnya karena saya juga unsur pemerintahan yang ada saat itu. Betul. Kalau sekarang ini sebenarnya faktornya Tuban ini adalah banyak sekali positifnya kalau kita ini mau sedikit membuka diri, mengelola dengan baik, open minded itu. Jadi sekarang ini kan tertutup. Ini kalau saya sebagai politisi melihat itu tertutup di bidang semuanya. Iya, baik komunikasi politik tertutup sekarang, pemerintahan sekarang ini tertutup. Komunikasi politiknya tertutup. Kemudian juga komunikasi sosial ke masyarakat juga berkurang. Yang Pak Aziz harapkan terbuka. Tapi kalau saya melihat di event-event itu kan juga komunikasi dengan masyarakat warga itu kan itu kan hiburan Mas. Ini yang perlu dicatatin dulu ya. Itu kan hiburan. Hiburan, siapapun bisa seperti itu. Terus yang Pak Aziz inginkan yang open dengan maksudnya sesama politisi atau rakyat atau gimana itu? Komunikasi politik itu artinya kita ini Tuban ini kan dimiliki oleh bermacam-macam bendera. Ini seharusnya harus lebih konsolidasi semuanya itu disapa, kemudian diskusi bersama bagaimana baiknya kan gitu ya. Baik di luar maupun di dalam. Ini ada masalah-masalah masyarakat yang perlu ditangani ini. Karena dampaknya itu juga menyangkut masyarakat. Saya katakan gini, agak tertutup ini. Misalnya kasih contoh saja masalah jembatan Blendem. Ya. Itu. Ini lebih bicara infrastruktur. Iya, enggak masalah satu contoh. Ini kan kemanfaatan untuk masyarakat. Iya. Dan kalau muter lewat Ponco itu kan jauh sekali. Terus untuk jembatan Glendeng ini menurut Pak Aziz gimana? Ini saya ambil contoh, saya berani menyatakan ini kata kuncinya jembatan Glendeng itu bisa selesai dan tidak sekarang ada di Tuban. Karena saya itu sudah berusaha maksimal untuk dari awalnya jembatan Glendeng itu tidak ada yang memperhatikan, rusak tidak ada yang memperhatikan. Kemudian saya itu selaku wakil rakyat kan gitu, ingin membuka. Akhirnya saya berusaha membuka opini. Kemudian saya buka wacana. Saya mendatangkan bermacam stakeholder, OPD Jawa Timur macam-macam, Jonegoro macam-macam ya. Nah, itu mestinya sudah clear.
kan gitu. Akhirnya tidak jadi clear karena ya Tubannya tertutup, Ya. komunikasinya nggak ada. Tapi barangkali masalah anggaran, gimana? Anggaran untuk jembatan itu kira-kira ada enggak sebenarnya? Awalnya kan tidak sanggup karena tidak punya anggaran. Oke, Jonegoro yang nanggung. Akhirnya Ya. DPA Bojonegoro yang Ya, prioritaskan. nanggung. Buatlah satu lembar kertas. Yang isinya Memang beda warna barangkali. Beda warna jadi tidak Satu bisa. Gitu. kertas menghibahkan tanah yang sedikit yang ada di utara Soko, itu, ya. Soko, nggak ada 1000 meter lah tanah itu. Oh, yang diminta Bojonegoro itu hanya Ya itu. hanya tumpuannya aja, tumpuan untuk itu kan Untuk pondasi ini. Pondasi itu aja itu akhirnya Tuban tiba-tiba siap membangun Bandung. Sampai sekarang. Kita sudah kok sampai ke Jakarta, ya ini salah satu contoh kan. Ya. Salah satu contoh ketertutupan yang harus kita komunikasi itu ya contoh. Kalau kemudian akhirnya kan ya nggak jadi, Jonegoro sudah siap anggaran, akhirnya Tuban mulai siap. Nah sekarang Tuban ada anggaran tapi juga belum bisa membangun, asetnya masih belum diurus. Dan saya di provinsi sebagai atasan dari provinsi sudah berusaha maksimal sampai ke pusat dalam tempo singkat-singkatnya aset selesai. Jonegoro siap anggaran. Sekarang ini mandek lagi anggarannya ada di APBD sekarang. APBD ya. Di DPA-nya Tuban ya. Iya Tuban ada. Cuma aset yang di provinsi atau di pusat ini yang ganjelin atau gimana? Ya akhirnya semuanya mentah lagi, Mas. Berarti kan mentah lagi artinya yang sudah disepakati mau diserahkan Jonegoro dengan gubernur juga ada oke. Sekarang itu ya semuanya mentah lagi. Nggak tahu ini kalau mau bangun itu kan harus asetnya selesaikan dulu. Kalau sekarang asetnya masih milik Pusat, masih milik provinsi, masih milik Kabupaten Jonegoro, Tuban. Ibaratnya kan gitu. Loh, berarti ditangani Kementerian PU atau gimana? Juga enggak, karena bukan wilayah jalan itu. Itu sebenarnya Das Bengawan Solo. Iya. Das Bengawan Solo. sebenarnya kami juga Itu provinsi kan? Iya. Nasional Ya, salah satu contoh lah gitu ya. Ya, salah contoh. Ini yang hubungannya dengan polisi, kemudian juga ada yang lain kan ada. Kemudian saya katakan komunikasi yang Tuban tertutup itu ya sekarang ini kita lihat pembangunan sampai Januari juga banyak belum selesai. Nah, ini juga PR juga ini. Ya, ini saya melihat ini pasti komunikasi politik tidak berjalan. Dan gitu. Mestinya aturannya itu pembangunan ini harus tuntas Di Desember. Desember. Nah, kalau sudah tertutup begini, Iya. mungkin alangkah baiknya dari Pak Aziz mungkin seperti apa? Ini saran barangkali haruskah komunikasi itu dibangun dari luar ataukah alangkah baiknya dari dalam yang membuka diri atau gimana Pak Aziz? Ya sebenarnya ini dari dalam juga harus membuka diri, kemudian dari provinsi ya harus nge-push juga ya? Ya harus terus berusaha memberikan penjelasan dan pengertian kepada masyarakat tentang hal ini kan. Nah kalau di provinsi kewenangan di dinas? Kewenangannya ini nanti kan di ini Gubernur selaku pembina, Sekda, dan juga ada Pak Korwil. Oh ya. Pak Korwil itu pembina wilayah perwakilan. Nah, sehingga ini kalau ini terjadi terus-menerus nanti yang dirugikan di masyarakat. Gitu loh. Ini penilaian pandangan saya ya. Kacamata saya yang tertutup tadi. Yang baik juga ya ada. Tidak mungkin semuanya jelek. Itu semua pasti ada baiknya. Main plusnya ada lah. Ya, pemerintahan sekarang itu saya yakin juga ada baiknya. Tapi di satu sisi memang ini ada beberapa yang harus dibenahi. Ya. Dan itu. Kalau bicara leading sektor kan memang kan ada min plusnya Pak. Ya. Mungkin kalau infrastrukturnya bahasanya melebihi tahun. Ya. Kayak memang dari dulu kan memang tidak ada. Tapi kan boleh kan. Tapi kan ada wacana kedua. Ya. Biasanya kan seperti itu. Wacana ke satu kan memang tidak diperbolehkan. Wacana kedua kan biasanya kan boleh kan seperti itu. Mungkin konsepnya seperti itu Pak Aris.
dan ke depan kan nggak tahu juga gitu Pak. Memang ya ini saya katakan keterbukaannya itu kurang begitu baik sehingga begitu mudah antara perencanaan dan pembangunan itu tidak diimbangkan. Dulu kalau saya itu kan Komisi D, sejak dulu saya Komisi D, paham betul. Iya, dulu jenengan sama Pak Imron. Iya, Pak Imron, Komisi D. Iya. Ketika menjadi wakil ketua, saya juga itu koordinator Komisi D. Ya, sekarang juga di provinsi Komisi D sama pembangunan. Jadi saya tahu betul itu. Betul, artinya itu kelemahannya karena itu dengan alasan apapun itu saya tahu itu. Apa mungkin di perencanaan atau gimana? Ya, perencanaannya juga tidak kurang matang. Ya, itu tahu persis perencanaan. Misalnya ini membangun ini hal ini sekian hari sekian itu tahu kok. Biasanya kan dari tahun kemarin itu kan ada perubahan harga di analisa Pak biasanya ya. Karena pertumbuhan BBM itu kan naik turunnya kan jadi upah harga kan berubah seperti itu. Mungkin juga seperti itu juga atau gimana? Kalau masalah harga itu sebenarnya kontraktor itu sudah menawar rendah kok. Ya. Nggak mungkin harga itu jadi masalah. Misalnya itu harganya 1.000, kontraktor berani 800, artinya sudah terpenuhi Mas. Iya, sudah ada overheadnya. Iya, sudah ada. Nah, ini itu perencanaannya itu tidak matang saya kira. Makanya yang dirugikan ya masyarakat ya. Masyarakat. Ini salah satu contoh kan gitu. Oke, kalau dari Pak Aziz mungkin dari program-program di Jawa Timur mungkin yang bisa ditarik ke kabupaten, satu contoh apa mungkin Pak Aziz? Yang mungkin dari yang Pak Aziz prioritaskan ya. Yang saya prioritaskan itu karena saya Komisi D yaitu sistem pembangunan, yaitu mulai masalah penanganan banjir itu ya, sehingga masalah penanganan banjir, kemudian masalah infrastruktur jalan-jalan provinsi ya, kemudian infrastruktur yang menyangkut bidang-bidang perhubungan itu kan wilayah saya. Itu terus kita dorong untuk Tuban ini mendapat prioritas, prioritas termasuk hubungannya dengan BBM untuk nelayan, kemudian untuk perizinan nelayan itu kita prioritaskan ada di Tuban. Sudah banyak yang masuk di Tuban. Kalau tahun kemarin yang Pak Aziz gagas apa itu dulu di tahun 2002 kemarin itu? 2002 kemarin ada penanganan banjir. Bagaimana banjir ini utamanya kita konsentrasi kita itu ini di mana banjir yang timbul akibat Bengawan Solo. Itu wilayah saya, itu wilayah Komisi D maksudnya. Itu ya alhamdulillah tidak pernah terjadi banjir yang diakibatkan oleh Bengawan Solo. Ya, kita mulai merencanakan yaitu waduk yang ada di Jonegoro, Pacal. Ya, waduk Pacal, kemudian kita kembangkan Tenggongseng itu ya. Tenggongseng itu agak ke selatan ya. Ya, waduk itu ada 2 waduk yang di sana. Kemudian kita terus berusaha waduk yang ada di Sudetan, yang ada di Gresik, macam-macam kita. Kemudian Lamongan juga kita buat sungai, anak-anak sungai itu kita perbaiki semuanya itu. Kemudian jalan-jalan kita tentu provinsi. Kalau jalan ini yang saya rasa sangat mendesak dan untuk lalu lintasnya sudah padat ini kan mulai Parengan, Singgahan sampai ke Jatirogo itu kan ada yang masih sempit itu Pak. Itu gimana itu? Provinsi ya? Provinsi ya. Itu yang sekarang ini masih ada 10 kilo. 10 kilo ini mulai Singgahan sampai Singgahan sampai masuk di Jatirogo. Ya. Masih 10 kilo. Tahun ini kita perbaiki, kita perlebar 2 kilo. Tahun ini? Iya. Kok cuma 2 kilo sih Pak? Ya. Kurang itu. Mungkin nanti PAK kita bisa. Berarti proses pembebasan nih sekarang? Bukan. Pelebaran aja. Ya. Kita pelebaran dan penguatan. Jadi berapa meter tuh? Jadi kan kita provinsi kan 7 meter itu. Kita jadikan 7 meter itu. Terus ada juga yang Pakah ke sana itu kan juga provinsi ya? Iya. Pakah ke Rengel itu. Rengel. Ya.
Itu juga provinsi, masih kemudian itu situ itu nanti tinggal ini pengembangan ini trotoar yang kita garap supaya tidak terjadi banjir gitu. Oh iya. Biasanya kan banjirnya besar sana Pak. Iya, Dari sana. karena trotoar itu karena itu yang kita itu Pakah sampai Parengan itu trotoar. Dan yang saat ini yang menjadi bencana setiap hujan itu adalah di Suci Parengan. Betul, yang rest area itu. Ya, itu kan karena cekung ya. Cekung itu sudah kemarin saya ke sana. Betul. Kemudian kemarin dari sana sudah akan ada tindak lanjut untuk itu. Tepatnya seminggu lalu saya lewat sana. Ya. Dan karena gotnya itu kan lebih tinggi dari jalan. Itu. Akhirnya kan malah masuk ke jalan itu. Terus sampai ke Ponco itu, pertigaan Ponco. Minggu lalu sore banjir. Itu yang situ pusatnya di situ. Betul. Itu kemarin saya juga ke sana. Akhirnya ya kita sudah akan segera ada sudetan-sudetan yang ada di sana. Oke, ini sudah ada peringatan kurang 5 menit. Sebenarnya kalau bahas program-programnya Pak Aziz ke depan yang Pak Aziz belum utarakan kan mungkin bagi tim SD Ajeng ini penasaran Pak. Kalau di podcast kita ini selalu part kedua. Kita menyesuaikan jadwalnya Pak Aziz. Tapi yang paling penting kan gini, Pak Aziz nanti tahun depan nyalon lagi kan? Iya, seperti saya tadi, kita itu tidak boleh nyerah. Oke. Bertahan. Baik, barangkali ini Pak Aziz, karena masih kurang ini ya, barangkali ada closing statement dari Pak Aziz untuk Dimas Diajeng dan Netralis terkait ini kan juga pendidikan politik ini kan juga sangat penting. Artinya anak-anak muda sekarang kan masih jarang ya masuk ke politik, itu kan jarang. Artinya kaderisasi dari partai, dari parpol barangkali seperti itu, atau dari politisi barangkali seperti itu. Monggo Pak Aziz. Ya, sebenarnya politik itu bagus. Ini perlu saya sampaikan, bagus. Karena dengan berpolitik itu semua apa yang kita harapkan itu bisa terlaksana setidaknya. Jadi kita ini dengan berpolitik itu kan di Indonesia, di dunia ini semua diatur oleh politik. Ya, everything is politik. Iya, semuanya diatur politik. Dari dulu, Pak. Dari dulu, zaman kerajaan sampai sekarang ibaratnya itu semua diatur oleh politik. Jadi dengan berpolitik itu maka kita akan menjadi orang yang ikut berada di dalamnya untuk merubah Indonesia, untuk merubah dunia lebih baik. Maka sebaiknya kalau saya meminta orang-orang yang baik itu harus justru masuk politik. Bukankah nanti jadi tambah jelek, Pak? Itulah kita harus berpikir bahwa orang baik masuk politik, orang pintar masuk politik, kita membenahi dari dalam. Dari dalam. Iya. Sistem harus kita benahi karena kita itu tidak bisa. Karena generasi muda sekarang ini harus jangan a priori dengan politik. Politik itu harus kita dekati. Kemudian kita masuk di dalamnya. Kalau jadi orang pinter ya kita merubah di dalamnya. Mau negara ini gratis dan bayar listrik itu politik yang itu. Mau negara ini buyar juga dari politik. Mau negara ini gratis SPP dari politik. Ya, mau ndak beli apapun itu diatur oleh politik. Bahkan beli gula itu juga diatur oleh politik. Beli minyak juga diatur oleh politik, bayangkan. Sehingga kita ini generasi muda yang ada sekarang ini seharusnya lebih instan di politik untuk merubah Indonesia ini lebih baik. Karena saya yakin kalau politik ini dikuasai oleh orang-orang yang bagus, maka negara juga akan menjadi bagus. Itulah statement Pak Aziz, luar biasa. Mari DNA Tuban atau Bojonegoro untuk berpolitik yang sehat dan yang inspiratif. Terima kasih inspirasinya Pak Aziz. Di sini jenengan sangat menghibur kita dan sangat memberikan wawasan kepada. Menginspirasi kok menghibur? Iya. Bukan hiburan. Menginspirasi. Setidaknya kita tertawa bareng lah Pak. Ini kan juga politik. Baik, Dimas Diajeng sampai di sini. Tadi adalah diskusi-diskusi yang sangat menarik. Mungkin ada season kedua dari percakapan kita. Kalaupun ada season kedua, tolong komentarnya di bawah atau kapan kita akan kita sempatkan
Terima kasih Pak Ajis menjadi narasumber kami. Saya di sini selaku Budi Bintoro dan teman saya Pintu Suwarsono dan narasumber saya Pak Nur Aziz. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri podcast sedikit ini.